Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, diharap jemaat mematikan speaker Zoom pada saat menyanyi kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama berbalasan dalam panggilan beribadah. Kami mau bersyukur padamu ya Tuhan, karena kasih-Mu mampukan kami menjalani hari-hari yang Engkau berikan. Dikala kegundahan menyelimuti perjalanan kami, Engkau hadir melawat dengan cinta kasih-Mu. Kini kami datang kepadamu bersekutu dan berdoa. Agar kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami. Kami awali kebaktian ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk datang kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku datang. Hai mari datanglah Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Mari kita mengucapkan doa syukur. Ya Allah, Bapa Maha Kasih, sejak dalam kandungan Engkau telah mengenal dan membentuk kami. Engkau pun telah memelihara hingga saat ini. Ibu, mic-nya ke mute, Bu. Ya, Bu. Ulangi ya, Pak. Mari kita berdoa dalam doa syukur. Ya Allah, Maha Kasih, sejak dalam kandungan Engkau telah mengenal dan membentuk kami. Engkau pun telah memelihara hingga saat ini. Engkau menolong di kala susah. Engkau melindungi dari bahaya. Engkau mencukupi dalam kekurangan. Engkau menemani dalam kesepian. Engkau juga menyembuhkan dari kesakitan. Kami bersyukur atas kasih dan
penyertaan-Mu bagi hidup kami dan seisi rumah kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 139, 1 sampai 4, dan 23 sampai 24. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau kau ketahui. ketahui, ya Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, Dan tuntunlah aku di jalan di yang jalan yang kekal. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 50, 1 Sabdamu Abadi. Pak Pendeta, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kasih dan pertolongan Tuhan selalu nyata. Dari waktu ke waktu kami boleh melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Dan bahkan ada banyak kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dan kiranya Tuhan yang sungguh menyertai kami dan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungi juga boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ya, Lembaga Alkitab itu menjalani bagian dari judul besarnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Gini.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau bercerita sedikit mengenai bagaimana kitab Kejadian. Nah, pemahaman kita tentang kitab Kejadian. Jadi ketika Bapak Ibu bayangkan kalau setiap ada tulisan, ya ada tulisan, maka ketika kita memahami sebuah tulisan itu, maka pikiran kita harus kita membayangkan kepada orang yang menulis di zaman itu. Katakanlah misalnya saya menemukan buku cerita tahun yang dikarang tahun 1000. Ya, tahun 1000 itu berarti sekitar 1000 tahun yang lalu ditulisnya. Ya, sekitar tahun 1000 tahun yang lalu, Bapak Ibu bisa bayangkan di tahun 1000 itu belum ada lampu. Di tahun 1000 itu belum ada mobil boro-boro. Di tahun 1000 itu pun juga belum ada kompor gas. Di tahun 1000 itu pun juga belum ada transportasi, bahkan kereta api dan apapun juga, orang kemana-mana harus memakai memakai kuda atau jalan kaki. Jadi ketika kita menemukan sebuah tulisan, maka kita harus membayangkan pikiran kita ke tahun-tahun di mana tulisan itu dibuat. Begitupun juga ketika kita membaca kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian ini katakanlah dituliskannya itu sekitar 400 atau 500 tahun sebelum Masehi. Jadi ketika orang-orang menuliskannya, Bapak Ibu menuliskan 400 tahun sebelum Masehi ini, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana pemikiran orang, cara berpikir orang, dan juga orang yang menuliskannya itu dengan pikiran yang sederhana. Dengan pikiran yang sangat primitif. Dan bahkan mungkin orang yang menulis ketika itu pun juga adalah orang-orang yang baru belajar menulis. Nah, kenapa kisahnya ini lalu dituliskan, saudara? Jadi ada orang dulu tradisi lisan. Ya, tradisi lisan. Jadi diceritakannya tuh begini. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau di zaman dulu belum ada lampu, belum ada belum ada lampu lah, orang pakai obor, penerangan. Kalau malam hari itu apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan kalau malam hari di tengah-tengah kumpulan masyarakat yang nomaden, masyarakat yang berpindah-pindah? Dan apa yang dilakukan ketika masyarakat nomaden ini hidup di tenda? Ya, masyarakat yang nomaden ini hidup di tenda, lalu kemudian tidur di tenda. Siang mereka berburu, mencari makanan, mencari apa yang bisa dimakan, lalu mereka kumpul. Nah, ketika mereka malam itu kumpul, mereka berkumpul-kumpul malam, gitu kan? Ada api unggun biasanya. Untuk menghangatkan badan mereka, lalu kemudian mereka membuat api unggun. Lalu kemudian orang berkeliling di sekitar api unggun itu. Dan itu yang dilakukan oleh manusia di zaman itu. Orang ketika itu yang melakukan, kemudian orang-orang yang seperti itu
Lalu ya mereka berkumpul di api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Itu kan sekaligus api unggun itu mengusir binatang buas. Karena binatang buas begitu ngelihat api dia nggak mau mendekat. Ya, entah harimau, entah singa, entah apa, begitu ngelihat api mereka tidak mau mendekat. Jadi mereka memasang api unggun, lalu mereka berkumpul. Gitu. Apa yang mereka lakukan? Malam hari nggak bisa kerja, ngapain? Lalu kemudian mereka bernyanyi dan bercerita. Hiburan mereka kalau malam-malam itu, kalau kita mah ada televisi sekarang di zaman itu, apa yang mereka lakukan? Lalu mereka bercerita, mereka dongeng. Apa salah satu dongengnya itu? Sama seperti kita punya cerita Sangkuriang misalnya. Itu cerita Sangkuriang sebelum ditulis kan itu adalah tradisi lisan. Orang bercerita-cerita, dongeng. Itu di zaman itu belum ada tulisan, ketika orang belum mengenal tulisan dan ketika orang belum belajar menulis, orang hanya dongeng dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu turunan ke keturunan yang lain, diceritakan saja. Gitu. Jadi kalau malam-malam mereka berkumpul di api unggun itu mereka bertanya, "Opa, bagaimana alam ini diciptakan? Bagaimana dunia ini diciptakan?" Nah, lalu orang tua itu bercerita, "Anak-anakku, gitu ya. Pada mulanya Bereshit bara Elohim." Wah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di samudra raya. Gitu ya kira-kira kitab Kejadian pasal 1. Lah pada itu waktu itu Allah itu roh Allah melayang-layang. Tuhan menciptakan pada hari yang pertama jadilah terang, dan orang nggak pakai cerita, nggak pakai logikanya kayak apa, orang nggak pakai nanya logika, orang nggak pakai nanya bagaimana caranya, bagaimana berpikir, nggak. Jadi ketika itu mereka bercerita saja, menyampaikan cerita, dan cerita itu dari nenek moyangnya, terus dari nenek moyangnya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, itu ceritanya kira-kira bercerita itu sudah umur berapa ceritanya? Nggak akan ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu ceritanya tentang kejadian ini dari kapan mulainya. Dari generasi siapa, dari generasi mana awalnya cerita ini. Ya kan? Nah, lalu dari cerita turun ke cerita dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lalu di antara orang-orang itu ada orang yang pintar menulis. Dia belajar menulis. Lalu kemudian dia berpikir, ini kalau orang diceritakan dari turun-temurun, orang bisa lupa. Orang bisa lupa menceritakannya. Nah, kalau orang bisa lupa menceritakannya, kalau begitu saya tulis deh ceritanya. Ya kan, ceritanya seperti apa silahkan nanti saya tulis. Nah, karena itulah orang kemudian mulai menulis. Nah, menulisnya itu ya sekitar tahun. Jadi kitab Kejadian ini ditulis sekitar tahun 400 atau 300 atau 400 tahun sebelum Masehi penulisannya. Tapi ceritanya itu sudah hidup ribuan, mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Ya, ketika orang ceritanya cerita lisan, dongeng dari dongeng, cerita ke cerita, dari mulut ke mulut, dari turunan ke keturunan, dari generasi ke generasi. Nah, karena itu, saudara, kalau kita berpikir, cerita itu nggak usah dipikirin. Tetapi apa yang mereka tuliskan dan apa yang mereka ceritakan, mereka mengandung iman dan keyakinan kepada Tuhan. Mereka yakin kepada Allah yang berkuasa dan maha kuasa yang menciptakan semesta alam ini. Ada satu kekuatan, ada satu daya, ada sesuatu yang dahsyat, yang begitu hebat, yang melampaui kemampuan akal pikiran manusia. Bagaimana Allah menciptakannya? Karena itu mereka hanya boleh percaya, yang hanya bisa dipercaya aja. Itu yang namanya bahasa iman. Itu yang namanya sejarah iman. Jadi sejarah iman itu ya hanya kita percaya saja. Nah, dalam fokus bagian ayat yang kita baca, ya berfirmanlah Allah. Allah setelah menciptakan semuanya, Allah menciptakan benda langit, Allah menciptakan semua binatang di laut, di udara, atau di darat. Allah juga menciptakan semua binatang-binatang ternak, binatang melata, dan juga binatang-binatang buas. Tuhan menciptakan.
Mereka percaya dan meyakini bahwa Allah, ya, Allah Elohim, Allah yang disebut dengan Elohim, Allah yang disebut dengan Adonai, itu adalah Allah yang menciptakan. Allah yang disebut dengan Yahweh, Allah itulah yang menciptakan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat di atas segala sesuatu. Ya kan? Nah, saudara, lalu kemudian dia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, kata kita ini bukan berarti Allahnya banyak. Tidak. Itu kan bukan berarti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang banyak. Tapi Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa dalam kekuasaan yang Maha Esa, yang supreme being, gitu ya, yang sesuatu keadaan, sesuatu yang sangat dahsyat, supreme being, ya, biasanya orang menyebutnya begitu, sesuatu yang sangat dahsyat, Allah yang maha kuasa itu, lalu kemudian ada juga utusan-utusan yang di bawahnya. Ataupun juga ilah-ilah kecil yang disuruh. Nah, dalam pemahaman Israel bisa jadi apakah itu adalah malaikat-malaikat Tuhan, ataukah juga itu adalah misalnya sebentuk dewa-dewa kecil, kepercayaannya orang lain. Itu tetapi Allah yang diyakini itu adalah Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat. Allah yang maha segala-galanya. Itulah yang disebut dengan Allah. Lalu Allah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Disinilah yang disebut dengan gambar citra Allah. Gambar dan rupa kita. Ya, citra Allah imago Dei. Nah, dimaksudkan sebagai imago Dei atau citra Allah pada masa itu, bahkan Allah itu atau manusia ini menjadi cerminan. Ya, citra itu menjadi cerminan atau wujud setengah dewa, wujud ya setengah titisan Tuhan lah, gitu. Ya, gambaran itu memang kemudian manusia ini seperti punya kuasa seperti Tuhan. Ya, Allah itu kan jadi gambaran imago Dei. Kalau Allah maha kuasa, maka manusia juga punya kuasa. Manusia juga diberi kekuasaan. Manusia juga punya kekuasaan. Saudara, misalnya saya contohkan saja. Ini pensil, ya, pensil ini ada dalam kekuasaan saya. Saya berkuasa atas pensil ini. Saya memegang pensil ini, lalu saya menuliskan pensil ini, saya tuliskan apa saja. Pensil ini nggak bisa ngelawan. Pensil ini nggak bisa dia berontak, karena benda kan, benda mati. Tapi apapun juga yang saya lakukan dengan pensil ini, maka pensil ini ngikut aja. Mau saya bikin gambar, ya jadi aja, dia hanya alat. Dan bahkan pensil ini, dia nggak bisa berontak kalau saya mau patahkan. Tes, saya patahkan. Atau saya mau buang, saya mau bakar, saya mau apapun juga pensil ini benda nih, benda mati ini, ada dalam kekuasaan saya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, sebagaimana dia Allah adalah Allah yang maha kuasa, maka Allah itu juga adalah Allah yang memberi kuasa kepada manusia. Manusia diberi kuasa, meskipun kadarnya sedikit. Meskipun jumlahnya kekuasaan itu katakanlah ya, tidak seperti kuasa Tuhan yang bisa memberi hidup. Allah berkuasa atas hidup. Gitu ya, untuk memberi hidup dan mengambil hidup. Manusia nggak berkuasa. Tapi manusia diberi free will, kemauan bebas. Gitu ya, manusia diberi kuasa untuk apa? Untuk mengatur. Karena itu, saudara, ya, ayat 26 Bapak Ibu boleh perhatikan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita seperti Allah. Seperti Allah yang maha kuasa, manusia juga diberi kuasa supaya mereka berkuasa. Ya, kata kuasa di situ Bapak Ibu boleh digarisbawahi. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata dan merayap di bumi.
supaya mereka berkuasa. Saudara, kata kuasa di sini memang mereka berwenang. Dia melakukan apa saja boleh atas semesta alam ini. Saya menangkap ikan untuk saya potong, boleh. Saya pun juga menangkap burung untuk saya makan, boleh. Saya menangkap ternak, saya sapi. Silahkan. Ya, mereka berkuasa atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata. Ya, binatang melata, ular aja saya potong, saya bikin sop ular, boleh, terserah. Gitu ya, kita berkuasa. Jadi kekuasaan itu memang benar-benar mereka berkuasa. Allah memberikan kepada manusia ketika Allah menciptakan manusia itu dengan kuasa. Tapi ada tapinya, mereka diberikan kewenangan, beranak cucu bertambah banyak, taklukkan bumi, berkuasalah atas ikan-ikan, ayat ke-28. Berkuasalah, taklukkanlah bumi. Saudara, maka kata kuasa dan kata menaklukkan ini dipahami ya oleh umat ketika itu adalah kekuasaan untuk mengatur, kekuasaan untuk mengelola, kekuasaan untuk memanfaatkan, kekuasaan untuk menggunakan. Jadi, saudara, manusia diberi kuasa bukan untuk kemudian dengan sewenang-wenang. Manusia diberi kuasa, lalu kemudian bukan berarti manusia boleh seenaknya. Manusia boleh diberi kuasa, lalu kemudian manusia boleh semau-maunya. Dengan sewenang-wenang, lalu kemudian memperlakukan alam semesta ini. Manusia boleh, katanya ya, menggunakan hutan. Lalu kemudian ditebangin hutannya semua. Wah, Bapak Ibu, sekarang di Samarinda, di Pontianak, di Sanggau itu lagi banjir. Ya, di Kalimantan itu banjir besar. Gitu, banjir bandang. Bapak Ibu bisa bayangkan Kalimantan itu dulu banyak sekali hutannya. Mereka hutan lebat. Gitu ya, saya pernah ke Kalimantan, ke daerah Palangkaraya itu di tengah daratan, gitu. Pangkalan Bun itu di tengah daratan, tapi saya lihat tanahnya itu seperti pasir, ya nggak seperti tanah kita di Bekasi sini, tapi tanahnya itu kayak pasir. Lalu kemudian kenapa pasir? Karena dulunya tanah itu, tempat saya berpijak itu dulu itu adalah hutan lebat sekali. Hutan yang lebat sekali, dan bahkan matahari, saking hutan itu saking lebatnya, matahari tidak mencapai dataran, tidak mencapai ke darat. Jadi sinar matahari itu tidak mencapai sampai ke tanah. Karena ketutup hutan lebat, karena ketutup pohon-pohon yang sangat besar, sangat ketutup daun-daun, ranting-ranting pohon, sampai ke darat, ke tanahnya pun juga sinar matahari tidak tembus. Karena itu tanahnya itu selalu basah. Tanahnya itu selalu penuh dengan genangan. Ya, itu yang disebut dengan tanah gambut. Tanah genangan dan berair terus. Gitu. Ya, selalu berair berabad-abad, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mungkin. Ya, berjuta tahun mungkin. Itu selalu selalu dipenuhi dengan air. Lalu tiba-tiba pohonnya ditebang, lalu kemudian sampai akarnya diambil, sampai akarnya dicabut, lalu kemudian semuanya ditebang. Nah, begitu ditebang, pohonnya keluar, semuanya udah ini, tinggal tanahnya keluar, airnya kering, ya tinggal pasir. Nah, saudara, orang lalu kemudian dengan serakahnya, orang pun juga lalu dengan sewenang-wenang terhadap hutan, maka sekarang banjir akibatnya. Kenapa? Karena resapan untuk kemudian penahan airnya sudah nggak ada lagi kalau hujan besar. Nah, manusia diberi kuasa. Lalu kemudian kekuasaan manusia ini untuk apa? Memanfaatkan. Tapi, saudara, apa yang terjadi dengan manusia ini, ada sebagian orang yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan tentang keseimbangan alam, tapi ada manusia yang lain juga yang penuh dengan serakahnya.
Ya seolah-olah dia menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, boleh-boleh saja. Saudara, beberapa hari yang lalu Presiden kita Jokowi juga lalu kemudian hadir di KTT konferensi tingkat tinggi di Glasgow mengenai tentang krisis cuaca, ya, tentang bagaimana perubahan iklim yang terjadi di dunia kita ini. Bapak Ibu, orang Indonesia di sekarang ini tidak terlalu mengerikan. Tetapi kalau kita bisa melihat, saudara, Bapak Ibu membaca misalnya di beberapa bagian, hari-hari ini di Kuwait, yaitu di daerah Kuwait itu, cuacanya sampai dengan 45 sampai dengan 50 derajat Celcius. Beberapa waktu yang lalu. Bahkan di Pakistan pun juga sampai 50-52 derajat Celcius. Bapak Ibu, kita kemarin perasaan baru 36 derajat Celcius saja, kita udah gerahnya bukan main. Ya, gerahnya bukan main. AC di rumah nyala terus seoptimum mungkin untuk mendinginkan. Gitu. Dan satu hari saya sampai mandi 2 kali, 3 kali. Saking nggak kuat, mandi lagi, menghabiskan keringat. Tetapi saudara, di tempat-tempat tertentu di belahan dunia ini, di Kuwait itu sampai 50 sampai 60 derajat Celcius. Orang kalau nggak punya AC mati itu. Itu kan dengan panas yang sedemikian. Apa yang sedang terjadi? Kenapa alam semesta ini begitu menjadi buas sekali? Ya, menjadi sangat panas sekali. Ya, karena itu tadi orang menebangi hutan semau-maunya. Orang lalu kemudian menebang hutan seenaknya saja. Lalu kemudian pohon-pohon yang harusnya dipelihara sedemikian rupa ditebang oleh orang semau-maunya. Gitu ya, sehingga Pak Jokowi, Presiden Jokowi tadi dia ngomong dan berpidato di Glasgow dengan mengatakan gitu kan, kepada negara berkembang yang punya hutan seperti Indonesia harus menjaga hutannya, harus melindungi hutannya, gitu kan, untuk kehidupan semesta alam. Tapi orang-orang Barat yang punya hutan justru ditebangin. Lalu kemudian mereka menjual kayunya. Gitulah, ini apa yang terjadi dengan kehidupan dunia ini. Gitu kan, kepada dunia yang berkembang kayak Brazil yang punya hutan nggak boleh ditebang. Tapi orang-orang Eropa, orang-orang Amerika nebangin pohonnya sendiri. Gitu. Nah, ini yang kemudian yang sangat tidak fair. Ini yang diprotes sama Jokowi. Nah, karena itu saudara yang kekasih, kita sebagai ciptaan Tuhan. Manusia adalah citra Allah. Ya, manusia ini kita adalah citra Allah, karena itu bagaimana kita hidup di alam semesta ini juga harus bukan hanya sekedar kita berkuasa bisa menggunakan apa saja, tetapi kita juga berkuasa untuk apa? Menjaga alam semesta ini. Ya, menjaga alam semesta ini agar alam semesta ini sungguh-sungguh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Paling tidak semua jemaat kita tidak membuang sampah seenaknya. Paling tidak kita semua sudah mulai mengurangi sampah plastik. Paling tidak kita semua sudah bisa menggunakan sampah sayur, sampah kulit buah, sampah-sampah organik kayak begitu, lalu kemudian kita pendam sendiri dan kita manfaatkan untuk pupuk di halaman rumah kita sendiri. Paling tidak kita bisa memelihara got di depan rumah kita supaya tidak banjir. Paling tidak kita sudah bisa memelihara kehidupan alam semesta ini, misalnya dengan menyalakan AC secukupnya. Paling tidak kita pun juga bisa menghemat listrik, mematikan lampu yang tidak perlu. Dan kemudian menggunakan listrik yang hemat energi, lampu-lampu ya yang hemat energi.
Kita pun juga dengan apa yang bisa kita lakukan untuk bersahabat dengan alam, apa yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga alam kita sendiri. Yuk kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari kehidupan jemaat kita. Kita mulai dari kehidupan kita sebagai warga gereja. Ya, warga gereja harus memberikan contoh bahwa alam semesta ini pun juga benar anugerah Tuhan. Tapi alam semesta ini pun juga harus kita pelihara. Kita sebagai manusia dianugerahi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang baik. Karena itu kita harus menjaga ya semesta alam ini dengan baik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Paling tidak kita sendiri sudah mulai mengatur sampah. Kita sudah mulai menggunakan energi dengan hemat. Kita pun juga dengan sungguh-sungguh kita pun juga melakukan efisiensi terhadap apa yang bisa kita lakukan. Itulah sebagai peran serta kita sebagai warga gereja, warga dunia, untuk kita tetap memelihara alam semesta yang adalah anugerah Tuhan. Amin. Doa syafaat, Pak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dengan doa syafaat. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di saat ini kami boleh menyambut anugerah Tuhan yang terbaik. Engkaulah yang membuat kami lahir di bumi Indonesia ini. Engkaulah juga yang menempatkan kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jakarta ataupun juga Bekasi. Kami tidak pernah memahami mengapa Tuhan menempatkan dan melahirkan kami di tengah-tengah bumi Indonesia. Menjadi sebuah rahasia yang tidak pernah kami paham. Mengapa Tuhan juga menempatkan kami di bumi ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ketika kami tidak memahami, tapi satu hal yang kami tahu adalah supaya kami boleh memberi peran, dan kami pun juga dengan sungguh-sungguh berperan untuk menjaga kehidupan seluruh umat manusia di semesta alam ini. Yang kami boleh mulai dari diri kami sendiri, dengan sungguh-sungguh kami tidak membuang sampah sembarangan. Kami pun juga dengan sungguh-sungguh mengatur sampah dengan baik. Kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh menghemat energi dan menggunakan energi betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Dan kami mulai dari diri kami juga untuk menjaga polusi karbon. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu, hanya oleh karena kuasa-Mu, dan juga hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami berdoa bagi Ibu Bono dan juga Bapak Silitonga dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang sedang menderita sakit. Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Nirmala agar jamahan kasih Tuhan boleh pada kakinya sehingga dia boleh kembali Tuhan sembuhkan. Tuhan juga yang menolong kami semua keluarga lepas keluarga di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami percayai, Engkau adalah Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang selalu hadir di tengah-tengah langkah-langkah hidup kami. Inilah doa yang sungguh kami teguhkan dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Marilah menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberi persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung. Di nomor yang tertera di layar dengan mendasarkannya dari firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya,
Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita menyanyi dengan PKJ nomor 146, bait 1, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, karena pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami melalui Zoom, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami telah dapat bertatap muka walaupun hanya melalui Zoom. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh melakukan ibadah tengah minggu pada saat ini. Ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami bawakan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa persembahan ini, sehingga dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Bapak Pendeta, kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 601 bait 1, ku mulai dari diri sendiri. Saudara yang kekasih, baiklah kita dimanapun kita berada, kita boleh bersama bersukacita dan bersyukur
kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan juga menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang begitu baik. Karena itu, saudara, baiklah kita juga dengan sungguh kita berperan untuk menjaga hidup dan menjaga alam semesta ini untuk tetap baik adanya. Karena itu, saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaan, juga kepadamu dan keluargamu, sehingga hidupmu dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan senantiasa memuliakan Bapa di sorga. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Baktian selesai. Terima Terima kasih kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih, Pendeta Erik. Selamat sore. Sama-sama Bapak Ibu.